sunanus shalah. Sunanus shalah artinya adalah hal-hal yang disunahkan di dalam salat. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir kelak. Sunanus shalah, sunnah salat yang kita bahas malam maghrib kali ini terkait dengan masuk ke yang ke-13 Pak ya. Sunnahnya terkait dengan miqdarus sujudi wa azkaruhu, kadar sujud dan zikir-zikirnya. Mana tuh? Dengar. Wah. Tes. Kadar sujud dan zikirnya. Jadi berapa lama sujud itu ya Pak ya? Dan berapa zikirnya itu. Ya. Jadi sebagaimana kita ketahui Pak, yustahabbu, disunnahkan ayyakulas sajid ya fi sujudihi atau hina sujudihi, orang yang sujud tadi disunnahkan untuk membaca subhana rabbiyal a'la. Itu berdasarkan riwayat dari Uqbah bin Amir ketika turun sabbihisma rabbikal a'la, itu sabbihisma rabbikal a'la turun. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ij'aluha fi sujudikum, jadikan bacaan subhana rabbiyal a'la itu sabbihisma rabbikal a'la ya, sabbihis muliakan ya, rabbukal a'la, sabbihisma rabbukal a'la ya, muliakan Rabbmu yang, nama Rabbmu yang paling tinggi. Makanya kita membaca subhana rabbiyal a'la itu. Nah, kata Rasulullah, jadikan itu di sujud kalian. Makanya kita membacanya subhana rabbiyal a'la. Itu hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Hakim, dan sanadnya jayyid, Pak ya. Kemudian dari Hudzaifah ibnul Yaman juga dikatakan bahwa Nabi kalau sujud itu membaca subhana rabbiyal a'la. Ya, diriwayatkan juga sama Imam Ahmad, Muslim dan Ashabus Sunan. Kemudian At-Tirmizi mengatakan hasan sahih. Ya. Wa yambaghi, dan selayaknya Allah yang kusa at-tasbihu fir ruku'i was sujudi an salasi tasbihatin. Selayaknya kalau kita tasbih ketika ruku dan sujud itu enggak kurang dari 3 ya Pak ya. Itu selayaknya. Selayaknya begitu. Jadi enggak kurang dari, kemarin subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Subhana rabbiyal a'la kita baca juga 3 kali. Selayaknya begitu. Itu dikatakan oleh Imam At-Tirmizi, wal amal ala hadza inda ahlil ilm. Para ulama, itulah yang diamalkan oleh para ulama, kata Imam At-Tirmizi. Ya, yastahibbuna, mereka mensunnahkan agar seseorang enggak kurang ketika ruku dan sujud itu dari 3 kali tasbih. Jadi sunnahnya itu idealnya 3 kali tasbih, Ibu ya. Tapi yang paling minimal untuk sahnya ya yajzi ya, untuk cukup paling minimal itu kalau jumhur ulama ya Pak ya, itu cukup sekali. Jadi sekali itu batas paling minimal. Kenapa? Sebelumnya kita jelaskan juga, batas tumakninah itu adalah 1 kali bacaan subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la. Itu batas tumakninah itu. Ya, kan para ulama itu membatasi tumakninah itu berapa sih? Ya, subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la itu sekali itu. Makanya jumhur mengatakan batas minimal itu ya sekali itu. Kalau bisa ya idealnya 3 kali ya. 3 kali itu sunnahnya. Ntar Pak ya. Nah. Nyangkut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pandangan para ulama Pak. Sedangkan kesempurnaan tasbih, kamalut tasbih, itu para ulama berbeda. Kamal itu artinya sempurnanya. Jadi 1 menurut jumhur minimalisnya.
selayaknya 3. Sempurnanya berapa? Ini yang para ulama berbeda tentang kesempurnaan tasbih itu. Faqaddarahu ba'dul ulama bi asyri tasbihat. Sebagian para ulama mengatakan sempurnanya tasbih subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim itu 10 tasbih. Dasar mereka apa? Berdasarkan riwayat dari Sa'id bin Jubair dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi suatu hari Anas bin Malik itu melihat, suatu hari itu berkata, Pak, ma ra'aitu ahadan, aku enggak melihat seorang pun, kata Anas bin Malik, asbah salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, salatnya paling mirip dengan Rasulullah min hadal gulam, dari anak ini. Anak ini itu ketika itu beliau Anas bin Malik ini melihat Umar bin Abdul Aziz lagi salat. Jadi Umar bin Abdul Aziz dilihat sama Anas bin Malik lagi salat ya Pak ya. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, ma ra'aitu ahadan, aku enggak melihat seorang pun asbah salatan bi Rasulillah, lebih mirip salatnya dengan Rasulullah min hadal gulam, dari Umar bin Abdul Aziz yang sedang salat. Fahazzarna, kami menghitung-hitung, kata Anas bin Malik, maksudnya kami itu ya beliau itu yang menghitung ya. Fir ruku', kami menghitung ruku' dia itu, lama ruku' dia itu asyara tasbihat ya. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdi 10 kali ya. Lama ruku'nya Umar bin Abdul Aziz itu 10 kali itu Pak. Ya 10 kali. Ketika ruku' juga ketika sujud juga asyara tasbihat, 10 tasbihat. Itu pandangan dari Sa'id bin Jubair. Riwayat dari Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai dengan pensanadan yang jayyid. Kemudian apa kata Imam Syaukani? Ya, kila fihi hujjah. Ya, itu menjadi dalil bahwasanya inna kamalat tasbih, bahwa kesempurnaan tasbih itu adalah asyara tasbihat, 10 tasbih. Cuman kata Imam Syaukani, wal asah, yang paling sahih itu Pak, annal mufrad, kalau orang yang sholat sendirian, yazidu fit tasbih, dia bisa menambah dalam tasbih ma'arada, sesuai keinginannya. Kullama zada kana aula, semakin banyak semakin baik kalau sendirian, kata Imam Syaukani. Sebagian tadi mengatakan Anas bin Jubair 10 ya Pak ya. Cuma kata Imam Syaukani, pendapat yang paling sahih itu ya, itu ya semakin banyak semakin kalau sendirian Pak ya. Kalau sendirian. Nah, kalau sendirian semakin banyak semakin baik ya. Wal ahadis, kata beliau, hadis-hadis sahih tentang panjangnya salat Rasulullah menjelaskan hal itu. Itu kalau dia sendirian atau imam. Wa kadza al imam idza kana al mu'tammuna la yata'azzuna bitatwil. Kalau seandainya makmum sudah ridho dipanjangkan Pak. Ya sama lah kayak sholat malam itu kan, kadang-kadang kan pas tarawih malam, pas lagi Ramadan nanti misalnya sejuz malam kadang-kadang kan ada ya Pak ya. Nah, karena di sini ada juga. Selama makmum ridho kan nggak ada masalah di situ. Nah, asalkan ridho dan udah tahu itu udah panjang ya, jangan nih. Kalau misalnya nggak kuat nggak usah ikut misalnya, atau ikut sebentar atau duduk setelah aja Pak ya, bisa itu. Intinya kalau seandainya sholat sendirian, maka memanjangkan sujud itu, ruku itu terbaik. Semakin banyak dibaca semakin baik gitu. Atau sujud. Atau dia menjadi imam dan makmumnya sudah ridho dengan itu. Ya, imamnya sudah tahu, makmumnya ya udah itu ngikut gitu, orang-orang yang sudah ridho dengan dipanjangkan tersebut. Kan syarat sholat panjang itu kan begitu sebenarnya Pak ya. Sholat sejuz kayak kita itu, karena Ramadan itu ya. Itu asalkan imam makmumnya udah ridho kan nggak ada masalah di situ Pak. Ya makmumnya juga sudah tahu itu sholatnya sejuz, bisa mengukur diri Pak ya. Nah, kalau bisa mempersiapkan diri gitu. Nah, bisa mempersiapkan diri. Ruku juga begitu. Cuman kata Ibnu Abdil Bar, ya, walaupun imam boleh ya Pak ya, memperpanjang, imamnya makmumnya sudah ridho biasanya, cuman yang bagi ya, selayaknya bagi setiap imam untuk meringankan, kata Ibnu Abdil Bar, karena Nabi memerintahkan itu. Ya, wa in alimaku wa taman khalfahu, walaupun imam tadi tahu yang di belakangnya orang kuat semua, Pak ya. Kenapa?
Ya, karena fa innahu la yadri ma yahdus lahum min hadis. Karena dia kan nggak tahu kejadian-kejadian tertentu. Misalnya tadi sudah siap masuk sini, Pak ya. Ternyata sakit perut tiba-tiba pas baru selesai Al-Fatihah sakit perut, Pak. Padahal tadi rasanya nggak gitu. Ya. Tiba-tiba, kan bisa saja, Pak ya. Tiba-tiba pusing bisa saja. Tiba-tiba makanya kata Ibnu Abdillah kalau imam itu ya selayaknya tetap memperingan. Walaupun tahu di belakangnya anak-anak muda semua atau orang kuat semua ya, Pak ya. Nah, karena bisa jadi terjadi kejadian-kejadian yang tidak terduga atau syughlun arid, kesibukan yang tiba-tiba dapat kabar ada kejadian yang tidak mengenakkan misalnya, ya. Atau hajatun, ada hajat tertentu, wahadasa atau kejadian wahadasun atau kejadian tertentu wa wairu zalika. Kemudian dikatakan oleh Ibnul Mubarak ustuhibba lil imam, disunnahkan bagi imam itu an yusabbih khamsa tasbihat. Kalau kata Abdullah Ibnul Mubarak itu, Pak, disunnahkan bagi imam bertasbih 5 kali. Kalau Abdullah Ibnul Mubarak. Kenapa? Likai yudrik man khalfahu salasa tasbihat. Bagi agar makmum yang di belakangnya bisa 3 kali. Kan imam biasanya gerakannya agak ini, Pak ya. Maka imam kata Abdullah bin Mubarak ya idealnya imam tuh 5 lah gitu. Ya. Kalau tadi kan Anas bin Malik 10, sunnahnya begitu. Kadang Abdullah bin Mubarak kadang kalau imam itu idealnya ya 5, agar yang di belakangnya bisa 3 gitu. Agar yang di belakangnya bisa 3 kali gitu. Nah, pasal 3 itu pandangan dari Abdullah bin Mubarak. Masuk akal juga, Pak ya. Karena kadang kan imam agak dahuluan ya. Nah, bisa 5 sehingga yang di belakang bisa 3. Nah. Tapi yang menjadi inti di sini, Pak, wal mustahab, yang menjadi inti di sini Allah yaktasir al musalli alat tasbih. Jangan, ya idealnya sunnahnya jangan sampai kita cuman sekali aja. Ya, tadi Pak ya, sekali itu batas paling bawah. Selayaknya 3. Paling batas tadi kamalut tasbih, kesempurnaan tasbih ada beberapa pandangan ya, Pak ya. Pertama pandangan dari siapa tadi, Sa'id bin Jubair, riwayat Anas bin Malik 10 kali, itu sempurnanya. Kemudian pandangan dari Imam Syaukani berdasarkan banyak riwayat, kata beliau itu semakin banyak semakin bagus bagi sholat sendirian. Kalau bagi imam boleh memperbanyak asalkan makmumnya redho. Kata Ibnu Abdul Bar, ya jangan begitu, imam tetap harus memperingan karena bisa jadi makmumnya ada hal-hal tertentu, sakit perut atau apa ya, Pak ya, tetap diperingankan. Kalau kata Abdullah ibnu Mubarak, imam itu 5 aja lah, 5, kemudian biar yang di belakangnya bisa 3. Ya kata imam duluan kan biasanya, Pak ya, 3 biasanya. Kemudian 3. Intinya jangan cuma 1. Intinya jangan 1. Ya jangan 1. Ya, Pak. Dalam hadis sahih dikatakan, Pak ya. Kemudian setelah tasbih itu sebenarnya ya kita kan juga bisa menambah doa ya, Pak ya. Ya doa, terutama di sujud terakhir itu. Sujud terakhir kan doa ya, terbuka di situ. Dalam hadis dikatakan aqrabu mayakunu ahadukum min rabbihi wa huwa sajid. Masa paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya itu sedang sujud. Fa'aksiru minad doa, fihi minad doa. Banyak-banyak berdoa ketika sujud itu. Ya. Illa anni nuhitu an aqra'a raki'an aw sajidan. Dalam riwayat lainnya, hanya saja aku melarang untuk kalian membaca Al-Qur'an ketika ruku dan sujud. Sujud dan ruku kan enggak boleh, Pak ya. Kalau seandainya imam lama, Pak, rukuknya ya kita tambah tasbih. Tasbihnya ditambah ya, Pak. Kan enggak ada masalah di situ. Misalnya imamnya lama, Pak, atau rukuknya lama imam, Pak, ya tambahkan tasbih itu. Apalagi kalau sujud terakhir tambah doa, nanti ada doa beberapa riwayat kita bisa kita baca. Tapi kalau seandainya lama ya kita tambahkan. Ya, tambahkan terus saja, Pak. Jangan diam aja. Enggak usah diam, ya. Tambahkan aja subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Atau enggak subhana rabbiyal a'la ketika sujud ya. Tambahkan. Nah, ketika sujud terakhir bisa ditambahkan beberapa doa. Kenapa? Wa ammar ruku' fa'azzimu fihi rabb. Ketika ruku' maka ta'zimkan Allah Subhanahu wa taala, ya subhana rabbil azim itu. Wa ammas sujud, sedangkan sujud fajtahidu fid du'ai, ya, kalau sujud bersungguh-sungguhlah berdoa. Faqaminun an yustajabu lakum. Mudah-mudahan dikabulkan bagi kalian. Ada beberapa riwayat, Pak,
tentang doa yang dibaca Nabi ketika sujud itu. Misalnya ada 7 riwayat ini, tapi ada beberapa yang mirip-mirip ya doanya. Misalnya riwayat pertama dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada, kalau beliau bersujud, beliau membaca Allahumma laka sajadtu, ya Allah kepada engkau aku bersujud, wa bika amantu, dengan engkau aku beriman, walaka aslamtu, kepada engkau aku menyerahkan diri. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu, ya, wajahku sujud kepada zat yang menciptakannya, fasawwarahu, membentuknya, ya, fa ahsana suwarahu, membentuknya dengan sebaik-baik bentuk, fa syaqqa sam'ahu, kemudian membelah pendengarannya, wa basarahu, pandangannya, fa tabarakallahu ahsanul khaliqin, maksudnya Allah sebaik-baik pencipta. Ini mirip dengan sujud sajadah ya, bacaan sujud sajadah. Apa itu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah bacaan tasbih itu, Pak. Itu riwayat pertama. Dalam riwayat Ibnu Abbas, ketika beliau Ibnu Abbas ini menggambarkan solat tahajudnya Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah tahajud, salah satu doa yang beliau baca ketika sujud itu, Pak, Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikanlah di hatiku cahaya. Ya. Wa fi sam'i nuran, di pendengaranku cahaya, ya. Wa fi basari nuran, di mataku cahaya. Wa an yamini nuran, bagian kanan saya cahaya. Wa tahti nuran, di bagian bawahku cahaya. Wa ja'alni nuran, dan jadikan bagiku cahaya. Cahaya di sini ini maksudnya apa, Pak? Ya, biar mendapatkan hidayah ya. Kalau mata dikasih cahaya, kita melihat yang baik-baik gitu ya, yang halal-halal saja. Kemudian kaki dikasih cahaya, ya, pandangan, ya, semuanya biar sesuai dengan Allah inginkan, ya, bercahaya dia situ. Jadi itu maksud cahaya, itu diartikan oleh para ulama. Dalam riwayat Syu'bah juga mirip-mirip, Pak. Allahumma ja'alni li nuran, ya, jadikan bagiku cahaya. Para ulama menjelaskan sa'alan nur, Rasulullah meminta cahaya fi jami'i a'dha'ihi, di seluruh anggota badannya, wajihatihi, seluruh bagiannya. Maksudnya adalah bayanul haqqi wal hidayati ilaihi, menjelaskan kebenaran dan diberikan hidayah. Jadi kalau tangan, mata, depan, belakang, semuanya dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu doanya, Pak ya. Jadi kita minta cahaya Allah taala ya, agar tidak tersesat ya, Pak ya. Agar tidak tersesat. Ya, agar makanya kita minta semua arah itu, depan, belakang, samping kiri, samping kanan ya. Semoga Allah taala memberikan cahaya di situ. Maksudnya agar kita tidak tersesat ya, tidak tersesat. Dalam riwayat Aisyah juga ada, Pak. Ada beberapa riwayat lagi tapi mirip-mirip ini. Ketika Aisyah suatu hari cari-cari Rasulullah di tempat tidurnya, ya, cari-cari nggak ada gitu ya. Kemudian kakinya nempel di, tangannya nempel di kaki Rasulullah ketika sedang sujud, Pak ya. Kemudian ketika sujud itu kakinya tangannya nempel di kakinya, kan sujud gini kakinya, Pak. Nah, nempel sini, kan dicari-cari sama Aisyah. Nempel. Kemudian doanya apa? Ketika sujud, Rabbi a'ti nafsi taqwaha, ya Allah berikanlah jiwaku ketakwaannya, wa zakkiha, sucikan ia, anta khairu man zakkaha, engkau sebaik-baik yang menyucikannya, anta waliyuha wa maulaha, engkau walinya dan maulanya. Ini ada banyak mirip doa-doa yang mirip, Pak ya. Ini cerita tentang Aisyah semua, yang suatu hari kehilangan Rasulullah, kemudian dapati kakinya itu ya. Doanya mirip-mirip, nah, kisahnya, riwayatnya mirip-mirip. Tapi intinya ada beberapa doa yang bisa kita baca ketika sujud tersebut. Bahkan doa keinginan kita sendiri ya, itu bisa kita baca di dalam doa-doa yang warid itu ya. Allahumma firli wali walidayya itu sebagian. Nah, bahkan siapa? Itu yang sebelum salam ya, doa beberapa seperti Abu Hanifah dan selainnya itu. Nah, di sujud terakhir itu kita bisa berdoa ya, Pak ya, dengan banyak doa yang bisa kita miliki ya.
Kalau seandainya berbahasa Indonesia ya, sebagian itu menjelaskannya di hati saja. Kalau enggak doanya yang maksur dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau enggak dalam hati. Sebagian membolehkan dengan bahasa selama bahasa Arab itu ya. Allahu a'lam di situ Pak. Ya. Nah, nanti akan kita ketemui masalah itu insya Allah. Kemudian yang berikutnya Pak, yang ke-14 terkait dengan sunanus shalah, sifatul julus baina as-sajadatain, tentang tata cara duduk di antara dua sujud. Pak ya. Sunnahnya ketika kita duduk di antara dua sujud itu duduk dengan iftirash. Iftirash udah bisa ya Pak ya? Iftirash itu apa bentuknya itu Pak? Iftirash itu yang kita duduk pertama itu Pak, yang kaki kiri kita, kaki kanan naik gini, ya. Kita pantatnya duduk di atas kaki, telapak kaki kiri. Nah bisa tak gambarkan ya. Iftirash itu yang kayak ini Pak, biasa seperti kita ini. Nah ini, ini Pak, duduknya apa namanya, kakinya, gitu ya, biasa seperti kita lakukan. Nah iftirash, kalau yang tindakan kedua ini ya, ini kan tawarruk ya Pak. Tawarruk yang ke rakaat terakhir. Nah, kalau yang pertengahan tasyahud pertama itu namanya iftirash. Dinamakan iftirash. Nanti kalau yang 2 rakaat itu para ulama berbeda. Cuman pandangan dalilnya sama-sama kuat ya. Makanya sebagian ulama itu mengatakan sesekali tawarruk, sesekali iftirash. Kalau yang 2 rakaat itu. Kemudian kita lanjutkan Pak. Jadi duduk di antara dua sujud seperti itu. Dan yang jelas ja'ilan atraf asabi'ihya ilal kiblah. Itu jari-jari itu ngadap ke kiblat ya Pak ya. Jangan ditekuk juga. Berdirikan yang kanan itu ngadap ke kiblat itu Pak. Kalau bisa. Kalau seandainya ada masalah misalnya, ya namanya juga sunnah ya Pak ya. Tapi kalau kita idealnya ya kita ngadapkan ke kiblat itu. Bahkan dalam riwayat itu Ibnu Umar itu kalau sholat itu jangankan kakinya, sendalnya sholat kan dulu pakai sendal sholat Pak ya. Karena ini dari tanah, ya. Ngadap kiblat juga. Semuanya ngadap kiblat ketika itu. Ya, ngadap ke kiblat. Kakinya hatta na'laihi gitu dalam riwayat itu, sampai kedua sendalnya Ibnu Umar itu ngadap ke kiblat. Jadi jarinya itu giniin. Makanya diberdirikan, kemudian agak ditekan, ngadap ke kiblat semuanya jari-jarinya itu. Ya, jari-jari kanan yang berdiri itu Pak. Nah itu caranya. Kemudian duduk di atas kaki kiri tadi, ya. Kaki kiri, telapak kaki kiri, kemudian kanan diberdirikan, jari-jari yang ngadap ke kiblat Pak. Jari-jari yang ngadap ke kiblat. Jadi jangan ditidurin begini kakinya. Ditidurin ke belakang, berdiriin, ngadap ke kiblat. Kecuali ada uzur Pak ya, misalnya kakinya memang nggak bisa. Kalau bisa ya itu bagus, memang begitu idealnya. Karena ngadap kiblat semua, ngadap ke kiblat. Nah itu sampai benar-benar pas posisinya, barulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam posisi mau sujud lagi. Nah posisi sujud lagi. Kemudian ada riwayat lainnya mengatakan sunnahnya iq'a. Iq'a dalam sholat itu bukan iq'a di luar sholat ya Pak, namanya iq'a. Iq'a itu kayak gini Pak. Nah, ini. Iq'a yang dibolehkan dalam sholat itu yang kaki berdiri itu. Ini Pak. Nih gini, nih ini iq'a ini. Iq'a yang nggak boleh di luar sholat itu yang makruhkan sih. Nah, dimakruhkan begini Pak. Gini duduknya itu. Atau sebagian begini. Karena dikhawatirkan apa namanya? Auratnya kelihatan. Tapi yang di dalam sholat itu iq'a yang dimaksud dalam sholat itu begini. Nih. Duduk di ini Pak ya. Kan sebenarnya tadi pertama begini. Ini sunnahnya begini. Sunnah yang kedua sebagian para ulama itu menjelaskan dalam sholat itu begini posisinya Pak.
Ya. Ya, iqa ini. Nah, nanti kalau di luar sholat iqa tuh begini dia, Pak. Ah, gini. Ya. Ini iqa tapi dalam sholat nggak begini. Kalau iqa dalam sholat itu begini, para ulama menjelaskan. Kalau dia seperti tadi itu nggak boleh itu. Yang dilarang itu, yang dimakruhkan itu posisinya ini iqa juga namanya, Pak, ini. Nah, kayaknya sebenarnya pas pas khotbah itu ya jangan begitu seharusnya itu. Itu iqa ya. Iqa. Jadi suatu hari itu ada seorang tabi'in ya, Abu Zubair, mendengar dari Taus berkata kepada Ibnu Abbas tentang iqa. Para sahabat itu menganggapnya itu bermasalah gitu. Cuman dikatakan oleh Ibnu Abbas, hiya sunnah gitu, kata Ibnu Abbas. Itu sunnah sebenarnya, kata Ibnu Abbas. Karena para sahabat lain itu menganggap iqa itu, ya kan dalam hadis itu kan seperti posisi anjing gitu. Padahal yang dilarang itu posisi anjing itu yang kayak tadi itu, kaki ke depan itu ya, Pak ya, kemudian ke belakang. Itu kan anjing seperti itu duduk ya, Pak. Anjing gimana kalau duduk, Pak? Itu contoh. Gitu ya. Larangnya kayak anjing itu, pantatnya kemudian kaki ke depan itu. Ya. Itu memang ada larangannya, Pak. Ya, ada larangannya. Iqa itu. Nah, kalau pas sholat iqa tadi yang seperti itu tadi. Ya, terutama misalnya kayak saya badannya besar itu kan kadang-kadang kayak gitu tekanannya, Pak. Kalau misalnya turun badannya kiri kanan nggak muat misalnya. Nah, itu salah satunya cara solusinya itu. Dengan menahan di kedua kaki. Ya, kedua kaki tadi ya. Semuanya tapi ngadap kiblat, Pak, ini ya. Itu iqa. Iqa yang terlarang itu yang dijelaskan di sini amal iqa ya. Sedangkan iqa yang artinya adalah meletakkan kedua pantat di tanah kemudian menegakkan kedua paha, tadi kita contohkan. Nah, itu yang dimakruhkan oleh para ulama, Pak. Makanya idealnya kita dengar khutbah itu kan nggak kayak gitu ya. Dengar khutbah atau apa gitu ya. Itu yang di luar sholat ya. Nah, jadi kalau menegakkan paha itu yang dikhawatirkan. Kenapa dimakruhkan oleh sebagian para ulama? Ya khawatir pertama akan kelihatan aurat itu. Nah, dulu kan mungkin orang nggak double celana, Pak. Nah, double celana. Ada hadis yang Pak Imam makruhkan itu riwayat Abu Hurairah. Nabi mengatakan, nahani an-nabi sallallahu alaihi wasallam an salasa. Nabi melarangku dari 3 hal. Kata Abu Hurairah, an-nakrah kanakrotiddik, itu matuk-matuk ya, Pak. Nakr. Ya. Matuk-matuk itu seperti matuknya ayam jantan itu. Nah, makan dengan cara seperti itu ya, matuk-matuk. Nah, kemudian iqa al-qalbi, duduk seperti anjing tadi, yang kaki paha naik, kemudian pantat di bawah, kakinya naik seperti ini ya, Pak ya. Ya. Kemudian yang ketiga yang dilarang itu iltifat kaitilfais sa'lab, melirik seperti lirikan serigala, Pak. Nah, kayak saya ngelihat Bapak ini kayak mangsa gitu. Nah, itu kan menyakiti orang sebenarnya, Pak. Nah, ini orang nengok saya kok kayak gitu, Pak. Kayak dia nggak senang sama saya kan gitu. Makanya dilarang itu. Menimbulkan permusuhan itu ya, Pak. Dan cari gara-gara juga itu. Jadi ngelihatnya gini, Pak. Nah, gitu. Nah, ini. Apa bahasa kitanya itu, Pak? Nah, itu kan melirik dengan lirikan tajam itu. Nah, seolah-olah dia ini ya, seolah-olah siap melawan. Nah, ya. Itu yang ini, Pak ya. Nah, beberapa hal yang terkait dengan posisi duduk ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan, wa yustahabbu lil jalis baina sajdatain ay yadha yadahul yumna ala fakhidhihil yumna. Tangan kanan di tangan kanan, Pak. Kemudian tangan kiri di tangan kiri, kemudian dibentangkan asabi' mabsutah. Ini dibentangkan, jangan digini, Pak, dibentangkan, kemudian ya menghadap ke arah kiblat, mufarrijah qalilan, sedikit dibuka. Kemudian batas ujungnya mana? Batas ujungnya di sini dikatakan muntahya ila rukbaten, selesai ujungnya di lutut. Jadi idealnya enggak begini. Jadi gini, dibuka dikit, nah ujungnya di lutut itu ya, Pak ya. Ujungnya di lutut, begitu. Di posisinya seperti itu. Itu sunnahnya. Kalau bukan berarti enggak sah, Pak. Tapi sunnahnya kita gitu. Jadi ujungnya itu berakhir di sini. Kemudian kita buka sedikit. Jangan digenggam.
lurus ngadap kiblat, dibuka sedikit. Gitu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian yang berikutnya Pak, yang ke-15, jalsatul istirahah, masalah duduk istirahat ini diperbedakan juga oleh para ulama ini. Duduk istirahat itu artinya sebelum saya selesai dari rakaat pertama, selesai 2 kali sujud mau naik ke atas, duduk sejenak ya, dengan posisi seperti kaki tadi berdiri di atas kaki itu Pak ya. Nah, kayak orang mau naik tapi berhenti dulu. Ya, kayak tadi itu Pak. Jadi sebelum naik ya berhenti dahulu sebentar ya, nggak langsung naik, itu jalsatul istirahah namanya. Para ulama berbeda itu sunnah atau memang tergantung usia. Ya, karena yang meriwayatkan cuma 2 riwayat saja di situ. Karena kalau seandainya itu sunnah pasti para sahabat lain meriwayatkan. Ini cuma ada 2 riwayat, itu yang sebagian mengatakan itu mungkin terkait, sebagian mengatakan itu terkait dengan usia. Artinya kalau seandainya nggak bisa langsung naik Pak karena faktor usia, udah misalnya udah sepuh, udah nggak kuat lagi Pak ya, udah nggak bisa langsung naik gitu, kemudian berhenti dulu, sebagian mengatakan terkait dengan itu. Ada beberapa riwayat Pak yang menjelaskan itu, 2 riwayat. Nah, 2 riwayat mengenai hal itu, yaitu riwayat ya, keduanya adalah riwayat dari Imam Ahmad ya, Imam Ahmad rahimahullah ya. Imam Ahmad rahimahullah menjelaskan, itu riwayatnya dari Malik bin Huwairis ya, menceritakan bahwasanya Aba Umamah ditanya tentang berdiri ya, tentang anil nuhud, tentang naik itu, kemudian beliau mengatakan ala suduril qadamain, di atas pangkal dari kedua kaki, sehingga bertumpu di kedua kaki kemudian naik ke atas. Kayak orang duduk iqaq tadi, berhenti sejenak di situ, kemudian naik ke atas, berhenti sejenak. Itu namanya duduk istirahat bahasa kita itu Pak. Duduk istirahat. Makanya tadi kita katakan riwayatnya cuma 2. Kemudian makanya para ulama berbeda itu sunnah atau tidak. Kalau yang mengatakan sunnah karena berdasarkan 2 riwayat itu. Kemudian yang pandangan yang lainnya mengatakan itu bukan terkait dengan sunnahnya, karena kalau sunnah pasti banyak yang meriwayatkan hadis itu ya. Itu terkait dengan nanti karena faktor kebutuhan di situ ya, salah satunya usia ya Pak ya, faktor usia itu ya, faktor usia itu. Karena memang dibutuhkan istirahat. Nah, itu yang menjadi perbedaan para ulama ya. Tapi di sini dijelaskan sama Syekh Said Sabiq ya Pak ya. Nah, Syekh Said Sabiq terkait dengan hal itu. Kemudian sedikit lagi Pak mengenai sifatul julus lit tasyahhud ya, tentang cara duduk untuk tasyahhud tersebut. Nah, ya. Kemudian di sini dikatakan, ini agak panjang juga pembahasannya, kayaknya waktunya udah habis juga Pak ya. Ada yang bertanya Pak sebelum kita ini? Masih lama Ustaz ya? 3 menit lagi ya? Kalau 3 menit pertanyaannya Pak, ini agak panjang nanti ya. Ini termasuk nanti yang pernah dipertanyakan itu. Ada beberapa riwayat mengenai gerakan tangan pas Nah, ini nanti kita bahas ini Pak. Ada termasuk beberapa riwayatnya di sini nanti. Kalau nggak ada kita cukupkan aja Pak, kita persiapan untuk sholat ya. Gimana Pak? Doa? Setelah ruku. Doa pas sujud itu Pak. Ya, doa pas sujud tadi yang kita bacakan beberapa. Ya, sujud terakhir itu. Kalau yang setiap sujud Allahu a'lam. Dan yang mengatakan sujud terakhir itu juga sebenarnya pandangan dari para ulama ya Pak ya. Allahu a'lam, di sini mungkin kita cari Pak ya. Ini di sini belum ada penjelasannya ya. Seringkali kita mendengar di sujud terakhir itu. Karena kalau seandainya di setiap sujud dibaca doa itu kan akan panjang sekali nyatanya Pak ya. Nah, Allahu a'lam, di sini nanti pertemuan selanjutnya kita cari itu Pak ya. Apakah dalil di sujud terakhir itu, atau kalau ada pandangan di setiap sujud kita baca doa itu. Tapi yang sering kita dengar ya, Allahu a'lam juga di situ, itu di sujud terakhir itu. Nanti kita cari Pak itunya. Nah, insyaallah kita datangkan di pertemuan selanjutnya jawaban itu. Nah, oke, kita cukupkan demikian Pak. Ya, insyaallah pertemuan selanjutnya kita lanjutkan lagi ya dengan pertanyaan tadi ya, insyaallah. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.